Semangat Elken Global pagi, Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, tentunya semangat, dan kita senantiasa diberikan, kita selalu berpikir positif. Ya, selamat datang kembali di channelnya Elken Global Indonesia. Sangat senang sekali hari ini saya bisa bertemu Bapak Ibu lagi di acara Elken Global Indonesia Live di FB-nya Elken Global Indonesia, dan tentunya hari ini kita akan mendengarkan topik yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, terutama dengan kondisi yang saat ini yang memang krisis di kesehatan ya, tentunya semua orang ingin menjaga tubuhnya untuk tetap sehat, supaya bisa terhindar yang namanya dari virus yang saat ini yang menjangkiti di seluruh dunia, yaitu pandemi corona COVID-19 ya Bapak Ibu. Dan tentunya saya berharap kepada Bapak Ibu semua dalam kondisi yang selalu semangat, selalu sehat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu hari ini untuk bisa like, share, dan komen, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa ajak nonton bareng gitu ya, bahasanya nonton bareng bersama teman-teman Anda di Facebook. Kemudian juga Bapak Ibu juga bisa ngundang semua orang untuk bisa melihat bagaimana kita bisa hari ini kita memberikan sebuah informasi yang tentunya ini sangat-sangat berguna informasi ini. Kenapa? Karena memang informasi ini yang kita butuhkan saat ini. Semua orang pingin badannya sehat, semua orang pingin terlindungi kesehatannya. Ya, seperti kita ketahui tema hari ini meningkatkan imun tubuh untuk melawan virus dan bakteri ya. Ini memang topik yang sangat menarik sekali gitu ya. Dan kita juga speaker kita juga hari ini yang luar biasa gitu ya. Makanya Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu bisa like, share, dan komen. Semoga semua orang bisa melihat daripada penjelasan hari ini dan tentunya bisa diaplikasikan semua. Dan tidak perlu panjang lebar lagi, saya akan undang speaker yang luar biasa. Sebelumnya tentunya saya juga ingin memperkenalkan beliau. Beliau seorang ibu rumah tangga yang beliau bergabung kurang lebih sudah hampir 21 tahun, hampir 21 tahun ya. Tentunya Bapak Ibu di hampir 20 tahun lah gitu ya. Tentunya beliau sudah punya pengalaman, testimoni tentang produk ini gitu ya, dan banyak sekali pengalaman beliau. Dan surprise-nya lagi, beliau dalam masa Covid kemarin, dalam masa kondisi yang sulit, beliau bisa mencapai rank diamond gitu ya. Mari kita sambut yang sangat luar biasa speaker kita hari ini, Diamond Ibu Mel Janawati. Selamat malam Bu Mel Janawati.
Halo, malam. Pak Padli. Halo. Hai semuanya. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada MC kita yang luar biasa, yang selalu memandu acara live kita selama ini, yaitu Bapak Padli. Dan saya juga sangat mengucapkan terima kasih pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi sharing tentang satu materi yang luar biasa, yaitu meningkatkan daya imun tubuh kita untuk melawan dan menghancurkan virus atau bakteri. Baiklah, kita tidak akan berpanjang lebar, kita akan masuk dalam topik kita untuk kali ini. Iya. Baiklah Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang krisis kesehatan saat ini, kita melihat bahwa dengan perkembangan zaman pada saat ini, tentunya krisis kesehatan pada saat ini itu kita lihat seluruh dunia mengalami peningkatan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita lihat mungkin 20-30 tahun yang lalu, kita lihat pabrik-pabrik belum terlalu banyak didirikan, tetapi terus juga kendaraan tidak sebanyak pada saat sekarang ini. Nah, sebenarnya dari pabrik-pabrik itu kita bisa melihat bahwa berapa banyak polusi yang polusi limbah yang dihasilkan dari pabrik yang sekarang banyak sekali berdiri di mana-mana. Ya, kemudian juga polusi udara berapa banyak. Nah, sebenarnya polusi dan limbah ini adalah satu yang mengakibatkan satu radikal bebas yang bisa menyebabkan masalah kesehatan pada tubuh kita. Nah, apa sebenarnya yang pada saat ini kita takutkan dalam kehidupan kita? Yaitu hanya ada dua, yaitu sakit dan kematian. Ya, kematian itu proses kematian itu pasti akan kita alami. Semua kita pasti akan alami, cuman kita belum tahu kapan saat kematian itu akan tiba. Nah, kita sampai keadaan kondisi saat ini, kita sudah banyak beberapa mengalami fase-fase kehidupan. Fase dari kita lahir, bayi, kemudian fase masa anak-anak, fase kita beranjak ke remaja, lalu fase ke dewasa, lalu masa kita menemui pasangan, kemudian married, dan kemudian kita mungkin salah satu pasangan kita mengalami kematian, dan ini sebenarnya adalah selama fase ini berjalan, kita pasti mengalami yang namanya sakit. Itu pasti kita alami. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat bersama-sama ini adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus pada saat ini. Nah, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, ini adalah satu yaitu malnutrisi. Nah, malnutrisi ini adalah satu penyakit di mana terjadi masalah pada penyerapan tubuh untuk nutrisi yang kita dapatkan di dalam tubuh kita. Nah, kalau keadaan malnutrisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan berakibat terjadi masalah pada organ-organ tubuh yang lainnya seperti jantung, paru-paru, dan pernapasan. Nah, kemudian ada juga kanker. Nah, kanker ini adalah suatu penyakit yang sebenarnya menjadi momok yang mengerikan bagi kita. Kadang-kadang orang tidak menyadari gejala-gejala yang ditimbulkan karena penyakit kanker ini. Begitu bertemu dengan medis, sudah divonis dengan stadium lanjut. Nah, begitu mendengar vonis seperti itu, apa yang terjadi pada diri kita? Ya, timbul rasa yang benar-benar down bagi tubuh kita karena kita sudah berpikiran bahwa kanker ini adalah merupakan salah satu penyakit yang mematikan bagi kita. Nah, kemudian ada juga AIDS. AIDS ini adalah satu penyakit sebenarnya yang berhubungan juga dengan daya imun kita. Nah, ini adalah dia juga menyerang imun tubuh kita menjadi lemah. Nah,
AIDS ini sebenarnya juga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan masalah AIDS ini, karena virus untuk penyembuhan AIDS ini itu biayanya sangat luar biasa mahal. Nah, kemudian ada lagi virus, salah satunya adalah penyakit Ebola. Nah, penyakit Ebola ini sempat terjadi pertama kali di negara Afrika, di mana Ebola ini memakan banyak korban, ribuan korban yang meninggal akibat penyakit Ebola ini. Nah, penyakit Ebola ini disebabkan oleh virus. Sebenarnya virus ini berevolusi pada binatang. Nah, binatang ini kemudian menularkan, menjangkit kepada manusia. Nah, kemudian ada lagi penyakit yang disebabkan karena bakteri atau virus adalah MERS-CoV. Nah, ini terjadi di Timur Tengah, ya MERS-CoV. Ini juga sama memakan banyak korban. Lalu juga ada H1N1 yang kita lebih kenal dengan flu burung, ini terjadi di Cina. Dan pada saat ini yang lagi hit adalah COVID-19. Nah, ini juga luar biasa, ya, sampai saat ini pun COVID-19 ini kita belum bisa menemukan antivirusnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa sih yang ingin hidup hingga usia 100 tahun? Saya yakin pasti semuanya mau. Saya pun demikian mau. Tapi Bapak Ibu, kita mau lihat. Kita mau hidup lama, tetapi apakah hidup lama itu sama dengan hidup sehat? Lalu hidup lama itu apakah tidak sama dengan kehidupan berkualitas? Tentu kita mempunyai satu pilihan dalam hidup kita. Kita mau memiliki usia yang panjang, usia hidup yang lama, nah tetapi kita ingin memiliki hidup yang sehat tentunya. Kemudian juga kita ingin memiliki kehidupan yang berkualitas tentunya. Kita tidak mau hidup kita lama, ya tapi kita hanya duduk di kursi, duduk manis di kursi alias duduk di kursi roda. Kita tidak mau mengalami hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, menurut data yang kita terima pada saat ini, itu ada berita yang sangat baik sekali, yaitu angka kehidupan manusia semakin meningkat. Nah, pada tahun 1900 itu rata-rata usia itu hanya 43 tahun. Tetapi pada tahun 2015 itu terjadi rata-rata usia itu antara 73 sampai 74 tahun untuk wanita dan 69 tahun untuk laki-laki. Nah, namun Bapak Ibu, sebenarnya kita punya istilah bahwa kesehatan itu sangatlah mahal. Kesehatan itu sangatlah penting bagi kita, tapi kenyataannya 99% dari kita hanya berpakku tangan saja. Kita hanya diam saja. Ya. Tetapi hanya 1% dari kita yang sadar bahwa pentingnya kesehatan dan terus bertindak untuk menjaga kesehatan kita selalu. Nah, 99% ini yang berpakku tangan ini sebenarnya Bapak Ibu, tubuh kita ini adalah diberikan Tuhan itu sangat luar biasa. Sebenarnya kita mempunyai sinyal-sinyal yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kondisi tubuh kita ini sedang bermasalah. Contohnya kalau misalnya nih, kita mengalami sehari-hari mungkin gejala-gejala yang ringan, sakit kepala, ya, terus badan lemas, kemudian juga sembelit. Sebenarnya ciri-ciri seperti itu kita tidak bisa anggap remeh, kita tidak bisa anggap enteng. Kita hanya biarkan begitu saja. Sebenarnya itu adalah ciri-ciri bahwa sebenarnya badan kita ini bukannya sehat, badan kita itu hanya separuh sehat saja. Nah, kalau ciri-ciri tersebut biasanya kita biarkan berlarut-larut, terus-menerus kita biarkan saja, karena kita pikir begitu kita konsumsi mungkin obat warung atau apa, gejala-gejala tersebut langsung hilang. Ya, tidak masalah lagi. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, kalau gejala-gejala tersebut terus-menerus terjadi, akhirnya apa yang terjadi? Dalam jangka panjang, itu akan mengakibatkan penyakit kronik. Nah, sebenarnya penyakit kronik itu bukan timbul secara mendadak tiba-tiba saja, tidak. Tapi perlu waktu. Perlu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan akhirnya setelah mencapai titik klimaksnya, maka penyakit itu pun muncul. Nah, salah satu penyakit kronik
yang terjadi pada saat ini adalah kanker. Kanker ini adalah penyakit the best killer, yaitu pembunuh yang luar biasa. Nah, kita tahu itu adalah kanker ini adalah penyakit yang mengerikan bagi setiap orang. Nah, belum lama ini pun ada teman saya mengalami, dia baru sebenarnya sudah sembuh 8 tahun yang lalu kanker payudara, tetapi kemudian pada baru-baru ini ternyata sel kankernya timbul lagi dan sudah menyebar pada tulang dan juga pada lever beliau. Nah, jadi mau nggak mau akhirnya diambil tindakan untuk kemoterapi kalau kita sudah terkena kanker. Nah, biasanya sebenarnya kemoterapi ini kalau kondisi badan si pasien lemah, sebenarnya ini membuat kondisi badannya pun semakin drop. Kenapa saya katakan begitu? Karena kemoterapi itu biasanya itu kan tujuannya untuk mematikan sel-sel kanker di dalam tubuh. Tetapi sebenarnya dia tidak memilih mana sel dalam tubuh kita yang baik dan mana yang kanker. Jadi dia semuanya basmi keseluruhan pada sel-sel dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya kondisi lemah, bahkan mungkin orang yang kuat pun kalau misalnya sudah kena kemoterapi, ya biasanya semakin lemah. Kemudian Bapak Ibu, ada seorang pakar yang mengatakan beliau adalah pemenang hadiah Nobel dalam perobatan dan fisiologi pada tahun 1960, yaitu beliau bernama Sir F. Macfarlane Burnet. Nah, dia mengatakan bahwa menemukan bahwa setiap hari tubuh kita itu menghasilkan 10.000 sel kanker. Sebenarnya kita ini dalam tubuh kita itu kita ada yang namanya sel kanker. Setiap orang punya yang namanya sel kanker. Cuma kita tidak tahu kapan sel kanker itu akan bisa berkembang. Nah, kalau kita mempunyai sistem imun kita yang kuat, maka sel kanker itu hanya diam saja, dia tidak menyerang pada tubuh kita. Tapi begitu sistem imun kita sudah terlalu lemah, maka sel-sel kanker tadi itu yang ada di dalam tubuh kita itu akan menyerang secara serempak pada tubuh kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita terkena penyakit kanker. Nah, sebenarnya kanker itu sudah banyak sekali jenisnya, itu sudah lebih dari 200 jenis kanker. Tapi sebenarnya pada umumnya yang banyak sekali itu untuk kaum wanita itu terkena dengan kanker payudara. Kemudian juga ada kanker serviks. Lalu untuk laki-laki itu ada biasanya kanker paru-paru. Nah, biasanya itu ya karena kembali lagi kepada pola hidup mereka, apalagi yang parah perokok biasanya ya mereka tidak menyadari sedikit demi sedikit akhirnya tuh asap dari rokok itu sebenarnya nikotin itu menempel pada paru-paru mereka dan lama-lama kalau dibiarkan aja akan berkembang menjadi penyakit kanker paru-paru. Kemudian juga ada kanker perut dan juga kanker kolon. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, yang sedang ngetren, yang sedang hit adalah corona atau COVID-19. Nah, sebenarnya apa sih itu virus corona? Nah, sebenarnya virus corona itu adalah merujuk pada virus yang sering ditemukan yang menginfeksi pada binatang dan bisa menyebar ke manusia karena virus dan bakteri itu selalu berevolusi secara cepat. Nah, virus corona pada saat ini mewabah yaitu dan menyebabkan penyakit COVID-19 merupakan jenis virus corona ke-7 yang menginfeksi manusia. Nah, virus corona ini sebenarnya sudah pernah menyerang manusia dan itu ditemukan pada tahun 1960. Nah, berapa lama inkubasi corona? Sebenarnya MERS yang tadi saya katakan, SARS, segala flu burung dan COVID itu sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang tadi memang disebabkan karena virus corona. Tapi sebenarnya ada yang membedakan di antara mereka itu adalah masa inkubasi dan juga gejala-gejala yang ditimbulkan. Nah, berapa lama untuk masa inkubasi pada corona atau COVID-19? Yaitu 2 sampai 14
virus corona akan mengalami masa inkubasi. Kemudian pada masa itu pasien pertama kali tertular atau terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal. Biasanya gejala awal yang ditimbulkan itu yaitu demam, terus juga tenggorokannya tidak nyaman. Itu yang biasanya gejala yang dialami pada awal terkena virus corona. Lalu siapa saja yang paling beresiko terkena corona? Yaitu tentunya adalah lansia berusia 70 tahun ke atas, itu rentan sekali kemungkinan besar bisa terkena corona. Lalu orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes dan sakit jantung. Kemudian orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernapasan. Nah, apakah sudah ada obat atau vaksinnya? Untuk saat ini belum. Seluruh negara pun sedang mengusahakan untuk bisa menciptakan obat atau vaksin untuk COVID-19 ini. Jadi para ahli mereka mulai menguji coba. Nah, pada saat ini memang belum ditemukan obatnya. Namun gejala yang disebabkan itu sebenarnya dapat diobati. Pengobatannya itu berdasarkan pada kondisi klinis pada saat ini. Nah, akhirnya pada Kamis 12 bulan 3, WHO menyatakan COVID-19 ini sebagai pandemi yang wabahnya meluas ke berbagai negara. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. COVID-19 ini bukan hanya membuat kecemasan bagi seluruh negara, hampir seluruh negara, karena ini sangat berpengaruh juga pada perekonomian di setiap negara. Nah, akhirnya ditentukan bahwa ada kriteria umum penetapan pandemi, yaitu virus menyebabkan kematian, lalu penularannya itu dari orang ke orang dan berlanjut tak terkendali. Karena virus itu kita tidak bisa dan kita tidak tahu, karena virus itu kan ada di mana-mana. Kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kita langsung, karena virus itu tidak memiliki bau, tidak memiliki warna apa, jadi kita tidak tahu. Nah, virus telah menyebar itu, COVID itu sudah hampir ke seluruh negara. Nah, Bapak, Ibu, sebenarnya kalau kita mengalami masalah pada kesehatan kita, tentu adalah langkah yang pertama kita ambil adalah kita pergi ke medis untuk berobat. Nah, di sana tentunya dengan gejala-gejala yang kita jelaskan kepada medis, dan akhirnya kita diberikan obat-obatan yang biasanya tidak luput dari yang namanya antibiotik. Nah, lama-kelamaan sebenarnya antibiotik itu, kalau misalnya terus-menerus itu kita konsumsi, apa yang terjadi? Pasti masalah baru akan timbul karena antibiotik tersebut sudah terlalu banyak ada dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya terapi pengobatan itu hanya mengatasi gejalanya saja. Dia tidak memperbaiki sumber awal penyakitnya. Seperti ibaratnya bolam lampu. Nah, ketika kabelnya dia menyala, begitu ketika kabelnya kita potong, itu bolamnya akan mati. Nah, begitu kita sambung kembali, dia akan timbul lagi. Nah, demikian juga kalau misalnya suatu penyakit, kita tidak mengatasi atau memperbaiki sumber awal penyakit itu, yang terjadi ya seperti itu, akan mungkin setelah ada pengobatan, dari terapi pengobatan akan memperoleh kesembuhan, tapi untuk beberapa waktu yang akan datang timbul lagi penyakit tersebut. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita di sini bisa menggunakan satu konsep yang luar biasa, yaitu penjagaan kesehatan yang komprehensif. Nah, sebenarnya konsep ini itu ada di Elton pada konsep MRT kita, yaitu konsep molecular reform terapi. Nah, di konsep ini sebenarnya penjagaan kesehatan ini adalah langkah yang keempat di dalam konsep MRT kita. Nah, Bapak Ibu, kita perlu sebenarnya perlindungan ekstra dan alami pada badan kita, karena Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri bahwa setiap hari ini, setiap hari dimanapun kita berada, begitu kita keluar rumah, kita pergi kemana-mana, kita pasti akan bertemu yang namanya virus dan bakteri.
Nah, itu setiap hari pasti kita akan terpapar dengan yang namanya virus dan bakteri. Nah, sebenarnya yang kita perlukan adalah perlindungan ekstra. Kalau kita mau aman dengan serangan virus dan bakteri tadi. Nah, kita akan lihat apa sih sebenarnya daya tameng bagi pelindungan kita yang luar biasa, yaitu ya sistem imun kita sendiri. Karena sistem imun itu adalah senjata alami penangkal penyakit dan merupakan dokter yang terbaik di dunia. Jadi sebenarnya badan kita ini adalah dokter yang terbaik di dunia. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita mau hidup sehat tentunya tak luput pula dari kebiasaan hidup sehat kita. Mungkin kita dari segi makanan, pola makan. Kadang-kadang, sudahkah kita setiap hari kita makan makanan yang bergizi, yang mempunyai nutrisi yang tinggi? Tapi pada kenyataannya apa Bapak Ibu? Saya kasih satu gambaran kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya ada 2 meja, satu meja itu isi makanannya ada rendang lah, ada soto, yang satu meja sayuran dan buah-buahan. Mana yang paling istilahnya yang menarik, yang mau duluan kita makan? Tentunya adalah kita memilih yang daging. Nah, sebenarnya yang bagus itu kita harus mengkonsumsi makanan yang bersifat alkali, tapi pada kenyataannya kita lebih banyak mengkonsumsi makanan yang bersifat asam. Nah, kemudian juga karena kesibukan, kita sudah tidak ada waktu lagi untuk berolahraga. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya itulah sebenarnya yang memicu sistem daya imun kita menjadi lemah. Baiklah Bapak Ibu, untuk ini marilah kita sama-sama saksikan satu video. Ya, kita akan tonton bersama-sama. Pandemic virus. Manusia sejagat diserang oleh pelbagai bakteria dan virus yang memudaratkan kesihatan. 1918, epidemik influenza Spanish flu telah merenggut 50 juta nyawa di seluruh dunia. 1957, Asian flu mengakibatkan kira-kira 70,000 kematian di Amerika. 2003, SARS 8,096 kes. 2009, H1N1 414,945 kes. 2015, Ebola menyebabkan kematian melebihi 8,000 penduduk di seluruh dunia. Terdapat berjuta-juta jenis bakteria dan virus yang berbeza. Secara definisi, virus merupakan parasit yang menjangkiti sel badan dan mengakibatkan penyakit. Bagaimana virus memasuki badan kita? Salah satu cara lazim virus menjangkiti kita adalah melalui hidung. Setelah virus memasuki hidung, ia akan mendarat dan mendekat pada sel-sel badan kita. Ia kemudian menembusi ke dalam sel-sel badan, membebaskan toksin dan mula mempilah. Sel-sel yang terjangkit akan menjangkiti sel-sel yang lain dan ini akan memburukkan lagi keadaan. Bakteria dan virus kian membawa ancaman yang serius terhadap kesihatan kita secara global. Adakah anda masih bergantung kepada antibiotik? Sekiranya anda sering dijangkiti selsema, batuk, demam atau anahan kulit dan memerlukan tempoh pemulihan yang panjang, sistem imun anda mungkin menunjukkan tanda-tanda kemerosotan. Kolostrum protein merupakan sejenis suplemen kesihatan yang semula jadi dan pilihan utama untuk meningkatkan keimunan badan. Kolostrum telah digunakan sebagai sejenis makanan kesihatan semula jadi secara turun-temurun. Kolostrum diperoleh dalam tempoh 3 hari pertama selepas kelahiran bayi dan bertindak sebagai hidangan pertama si bayi. Rembesan ajaib 3 hari si ibu ini membolehkan bayi bertahan terhadap semua jenis bakteria dan virus. Manfaat kolostrum telah dikaji secara meluas dan terbukti di seluruh dunia. Manfaat-manfaat ini telah pun diterbitkan di dalam kebanyakan buku. Struktur molekul kolostrum protein hampir sama dengan struktur molekul kolostrum manusia. Ia dapat membantu meningkatkan sistem imun badan manusia. Badan manusia mengandungi pelbagai jenis sel-sel imun. Kolostrum mengandungi faktor imun yang membantu menguatkan sistem imun melalui penambahan penghasilan antibodi sel T di dalam badan kita. Memperkenalkan kolostrum penyesuaian pertama.
Kepekatan kolostrum immunoglobulin G, IgG, semasa penyusuan pertama adalah 200% lebih tinggi berbanding yang dikumpulkan selepas itu. Kolostrum bovin penyusuan pertama terdiri daripada lebih 70 jenis bahan aktif bermanfaat yang merangkumi 31 jenis faktor imun, 9 jenis faktor pertumbuhan, dan 37 jenis bahan bermanfaat yang lain. Faktor-faktor imun dapat membantu untuk 1. Menguatkan sistem imun, membekalkan pertahanan melindungi terhadap serangan bakteria, virus, dan kuman. Faktor-faktor pertumbuhan membantu untuk merangsang pemulihan luka, mengurangi pembentukan parut, mempercepat pemulihan otot, memperbaiki keanjuran kulit, menguatkan pertumbuhan tulang, merangsang pertumbuhan. Sistem imun manusia diibaratkan sebagai pasukan kulit terlatih yang senantiasa melindungi kesihatan manusia. Pertahanan imun barisan pertama, hidung merembeskan faktor-faktor imun untuk melawan virus. Pertahanan imun barisan kedua, limfosit merembeskan faktor-faktor imun. Makrofag menyerang virus dan seterusnya menghasilkan kahar. Pertahanan imun barisan ketiga, hipotalamus meningkatkan suhu badan, menyekat pembiakan virus. Faktor imun terus menyerang virus. Pertahanan imun barisan keempat, faktor-faktor imun menyingkirkan virus. Faktor-faktor pertumbuhan membantu pemulihan sel. Kolostrum penyusuan pertama merupakan salah satu sumber terbaik untuk meningkatkan keimunan kita. Ia diperoleh daripada lembu-lembu bergrade A yang disahkan oleh USDA. Kesemua lembu tersebut dibesarkan di dalam persekitaran yang bebas pencemaran dan dibekalkan komposisi makanan terbaik demi menjamin penghasilan kolostrum yang berkualiti unggul. Kolostrum penyusuan pertama dihasilkan dengan penggunaan teknologi tercanggih. Setiap prosedur dikawal secara rapi bagi memastikan setiap kolostrum penyusuan pertama yang terhasil adalah 100% tulen dan bebas daripada pencemaran. Tingkatkan keinginan badan anda dan keluarga tersayang dengan kolostrum penyusuan pertama. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama melihat video tentang salah satu produk kita yang luar biasa, yaitu Agistic Colostrum. Nah, Bapak Ibu, kalau kita flu, itu sebenarnya disebabkan lebih dari 200 virus yang berbeda ternyata, betapa banyaknya. Sebenarnya ada 3.600 jenis virus yang pada saat ini yang sudah teridentifikasi. Nah, kalau kita pada saat flu itu tentunya obat hanya membantu meringankan penyakit saja. Tetapi sebenarnya penyembuhannya itu tergantung kepada kemampuan sistem imun kita. Jadi sistem imun kita juga yang bantu melawan penyembuhan dari penyakit flu tadi. Nah, kita lihat, kita bukannya menolak obat-obatan Bapak Ibu, tetapi bijaksana sekali bagi kita kalau kita mau memilih makanan imun yang alami. Nah, makanan imun yang alami apa, yang seperti apa yang kita pilih? Tentunya adalah kolostrum bovit. Nah, karena kolostrum bovit ini adalah faktor peningkat imun yang terbaik. Kolostrum bovit ini terdapat pada produk kita yang luar biasa, yaitu Agistic Colostrum. Kita lihat cara kerja, bagaimana cara kerja dari Win Agistic Colostrum kita. Win Agistic Colostrum kita itu dengan kandungan kolostrum yang asli, yang murni, itu memberikan pelindungan menyeluruh bagi tubuh kita. Nah, begitu bakteri, virus masuk ke dalam tubuh kita, dia menempel pada sel kita, maka faktor imun itu dari kolostrum tadi akan mengelilingi bakteri tersebut dan dia akan, tujuannya adalah begitu dia kelilingi, dia tidak akan bisa berkembang biak atau menyebar. Kemudian dia bisa menghilangkan atau memutuskan rantai dari si virus tadi. Kemudian kalau dia sudah berkembang biak, maka faktor imun dalam tubuh kita itu akan memutuskan rantai pembiakan bakteri itu 90% dalam 3 hari. Kemudian kalau bakteri itu sampai sudah masuk ke dalam sel, apa yang terjadi? Faktor imun akan bekerja merangsang adaptasi sistem imun menghancurkan bakteri. Lalu kemudian bakteri akan menghasilkan toksin. Nah, faktor imun ini akan menetralkan toksin, melawannya dengan menetralkan toksin. Kemudian ketika terjadi kerusakan sel, maka apa yang terjadi? Faktor imun ini akan memperbaiki sel yang telah rusak dan melindungi sel serta mencegah komplikasi kerusakan yang lebih jauh lagi.
Maka dari itu kita lihat bahwa kita mengenal patogen yang masuk, kemudian si sel pembantu tadi akan merangsang sel-sel B dan menghasilkan antibodi, kemudian melawan dan memakan patogen itu. Yaitu si patogen itu maksudnya si virus dan si bakteri tadi yang menyerang pada tubuh kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tidak semua kolestrum adalah sama. Kualitas kolestrum itu ditentukan melalui waktu pengumpulannya. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, kita akan lihat kategori dari kolestrum yang asli dan kolestrum peralihan. Kolestrum yang asli itu sebenarnya dikumpulkan dalam waktu 6 jam pertama setelah anak lembu dilahirkan. Dan kolestrum peralihan itu dikumpulkan setelah 6 jam anak lembu dilahirkan. Mengapa kita membeli lembu? Karena lembu adalah binatang yang cocok dengan manusia. Ya, sudah ada uji klinisnya. Nah, kemudian kolestrum asli itu mengandung 100% faktor imun dan pertumbuhan. Sedangkan kolestrum peralihan, dia hanya setengahnya aja. Karena faktor imun dan pertumbuhannya itu hanya separuh saja. Terus dia, kolestrum yang asli tidak dilakukan denaturasi. Dia mengandung laktosa rendah. Tapi kalau kolestrum peralihan, dia melalui proses denaturasi. Jadi proses denaturasi itu adalah proses pemisahan protein dengan cara pemanasan melalui penekanan yang tinggi. Nah, sehingga kadar laktosa dalam kolestrum cukup tinggi sehingga dapat beresiko alergi. Nah, kenapa orang kadang-kadang suka ada yang tidak cocok dengan meminum susu, yaitu menimbulkan efek alergi. Ya, kadang-kadang bayi juga kan timbul rasa begitu minum susu dia menimbul rasa gata-gata dalam tubuhnya. Nah, itu disebabkan karena dia mengandung laktosa yang tinggi. Jadi kalau kolestrum itu aman sekali karena dia laktosanya rendah. Jadi walaupun orang terkena alergi dengan susu itu aman untuk dikonsumsi. Terus dari sumber utamanya kita lihat. Kalau kolestrum tulen itu waktu pengumpulannya itu 6 jam pertama. Kolestrum peralihan itu 12 sampai 72 jam. Setelah 72 jam itu menjadi susu biasa. Faktor imunnya itu yang tulen, yang asli itu 100%, yang kolestrum peralihan itu kurang dari 75%. Tapi kalau susu biasa itu tidak mempunyai faktor imun. Faktor pertumbuhannya pun sama 100%, yang peralihan di bawah 75%, dan susu biasa tidak ada faktor pertumbuhan. Vitaminnya ada, sedangkan kolestrum peralihan ya vitamin, mineral, dan laktoferin berkurang sebanyak 95-98%. Dan susu biasa itu sangat kurang. Kemudian mineral pun kita ada di kolestrum tulen, tapi di kolestrum peralihan itu tidak ada, dan susu biasa sangat kurang, dan laktosanya pun kita sangat rendah di kolestrum tulen, tapi di kolestrum peralihan laktosanya sangat tinggi sekali. Nah, kita lihat, Win-Ajicid kolestrum itu adalah sumber kolestrum yang 100% dijamin asli, yang 100% organik, 100% alami, dan dia 100% faktor imun dan faktor pertumbuhannya. Juga peternakan sapinya itu kelas A disahkan oleh USDA. Nah, jadi tidak menggunakan yang namanya pestisida rumput. Jadi makanan untuk sapi tadi itu benar-benar diperhatikan. Lalu tidak ada hormon sintetik. Artinya sapi-sapi tersebut tidak disuntik dengan hormon karena mungkin pertumbuhannya ingin cepat besar atau apa, jadi tidak ada pemasukan hormon sintetik. Lalu racun perusak, antibiotik, dan patogen lain. Jadi kalau misalnya kondisi sapinya tidak baik, tidak bagus, maka Ajicid yang akan dihasilkannya pun tidak bagus. Tapi di kolestrum, di Win-Ajicid kolestrum kita itu semuanya terjamin 100% asli, organik, alami, dan lain-lainnya. Kita akan lihat siapa saja yang harus mengkonsumsi Win-Ajicid. Tentunya adalah lanjut usia. Ya, kenapa? Karena dia bisa memperambat proses penuaan, mencegah penurunan fungsi organ, dan meningkatkan fungsi mental dan memori. Nah, biasanya orang yang sudah lanjut usia, itu usia 5 tahun ke atas, biasanya dia punya saraf-saraf
itu sudah mulai melemah, organ-organ fungsi organnya pun mulai melemah. Jadi kalau misalnya fungsi saraf-sarafnya melemah ini, maka akan mempengaruhi pada memori dia, juga pada keseimbangan tubuh dia. Jadi kenapa orang lanjut usia sangat penting untuk mengkonsumsi AG6 kolesterol kita. Kemudian wanita hamil, yaitu untuk mencegah infeksi, membantu pertumbuhan janin sehat, meningkatkan kekebalan alami janin. Lalu wanita pasca bersalin, mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau habis lahiran, ya apalagi kalau untuk ibu-ibu yang lahiran melalui sesar, itu sangat bagus sekali untuk mempercepat penyembuhan lukanya. Lalu meningkatkan imunitas ibu untuk mendorong pertumbuhan bayi sehat saat menyusui. Kemudian masa pemulihan setelah sakit, itu bisa membunuh kuman dan meredakan peradangan. Lalu pasien kronis juga merangsang sistem imunnya. Karena kalau pasien sudah terkena yang namanya penyakit kronis seperti kanker contohnya, pasti daya imunnya itu benar-benar akan lemah. Nah, jadi AG6 kolesterol ini sangat diperlukan untuk merangsang sistem imun dia itu supaya meningkat. Nah, lalu mencegah proliferasi sel kanker, memperbaiki sel yang rusak. Lalu untuk pasien kencing manis, AG6 kolesterol ini kenapa dibutuhkan? Dia untuk meningkatkan kekebalan secara keseluruhan. Lalu dapat membantu diabetes mellitus tipe 1 merangsang penggunaan glukosa dan diabetes mellitus tipe 2 itu mengurangi permintaan insulin. Lalu ada lagi olahragawan. Nah, olahragawan ini juga untuk mengembangkan otot bagi mereka. Lalu anggota keluarga. Anggota keluarga sebagai suplemen tambahan. Apalagi kondisi pada saat sekarang ini yang sedang kita pandemi COVID itu sangat-sangat kita perlukan sekali untuk perlindungan keluarga kita. Karena kalau imun kita kuat, otomatis COVID tidak akan bisa, virus itu tidak akan bisa masuk dalam tubuh kita. Nah, kemudian untuk anak-anak yaitu mencegah infeksi merangsang pertumbuhan tulang dan juga membantu pertumbuhan fisik. Nah, bagaimana proses teknologi pengeringan terhadap proses pembuatan yang terunggul pada AG6 kolesterol kita. Tentunya adalah yang diperhatikan adalah suhunya itu tepat dan sesuai. Kemudian waktunya pun sama tepat dan sesuai. Dan hasilnya yang dihasilkan dari kolesterol kita adalah mempertahankan kandungan IgG aktif. Nah, perbandingan teknologi pasteurisasi. Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama adalah pasteurisasi cepat. Jadi AG6 kita menggunakan pasteurisasi cepat. Kenapa? Jadi dia menggunakan yang namanya suhu tinggi, waktunya singkat, suhunya itu 72 derajat Celcius, tapi waktunya hanya 15 detik saja. Nah, tujuannya apa? Jadi dia bisa mempertahankan 100% kandungan IgG aktif dan menyingkirkan patogen berbahaya dalam kolesterol. Kemudian yang kedua ini adalah jenis kolesterol yang lain adalah mereka itu menggunakan pasteurisasi bertahap. Biasanya suhunya tinggi itu tinggi 63 derajat Celcius, tapi lama waktunya itu luar biasa 30 menit, sehingga akibatnya menghilangkan 58% kandungan IgG aktif dalam kolesterol. Kemudian yang ketiga adalah pasteurisasi UHT, ini susu ya. Jadi itu dia menggunakan suhu yang sangat tinggi sekali, 138 derajat Celcius, waktunya 1 detik, sehingga dia menghilangkan semua kandungan IgG aktif, menghilangkan daya perkembangan bakteri. Nah, kemudian juga kita punya jaminan kualitas, jadi tidak perlu diragukan untuk produk AG6 kolesterol kita yang luar biasa ini. Kita memiliki standar cara pembuatan produk dengan baik. GMP-nya itu benar-benar mengikuti standar yang sudah ditentukan. Lalu mengikuti paduan pemrosesan, pembungkusan, dan penyimpanan. Lalu mematuhi cara PEPAS terus susu atau PMO. Nah, kita juga sudah punya sertifikat OSCER KO sesuai dengan kegunaan kaum muslim, lalu FDA itu pengesahan dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan setiap produk aman untuk dimakan, dan juga pastinya adalah kita mendapatkan sertifikat halal ya. Nah, saran penggunaannya adalah
siapa aja bisa mengkonsumsi adisi kolesterol kita. Yang kita anjurkan kalau untuk anak-anak itu kita anjurkan 2 kali sehari 1 tablet saja. Tapi untuk dewasa itu 2 kali sehari 2 sampai 4 tablet. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini kolesterol kita ini, adisik kolesterol kita ini pada saat kondisi sekarang sangat-sangat kita butuhkan sekali. Nah, ini kita akan lihat sama-sama, Bapak Ibu, kolesterol pada 6 jam pertama ini kita akan lihat ada beberapa testimoni dari beberapa orang, di antaranya adalah dari Meli Junita Patra, ini dari Medan. Dia testimoni mengatakan bahwa dia mengalami masalah asam lambung yang tidak kunjung sembuh sampai badannya kurus, bahkan dia tidak bisa berjalan dengan normal. Nah, kata dokter, itu efek penyakit dia itu bisa merusak jaringan sehat dan bisa merambat ke daerah otak dan paru-paru. Akhirnya begitu dia diperkenalkan oleh upline-nya untuk dianjurkan mengkonsumsi spirulina, fish oil, adisik kolesterol, dan Danexe. Dalam waktu 2 hari konsumsi sudah ada perubahan gratis yang terjadi pada diri beliau. Nah, kemudian juga ini adalah seorang ibu, dokter gigi, Sinta dari Surabaya. Dia ada testimoni tentang anaknya, anak laki-lakinya, itu ketika pulang sekolah badannya hangat, ada bintik merah di telinga, wajah, leher, dada, dan punggung, dan ternyata positif campak. Akhirnya dia berikan 6 tablet adisik kolesterol, diulang setiap 4 jam, hari kedua bintik merah muncul di seluruh tubuhnya itu hilang. Ya. Nah, dari situlah sebenarnya imunitas dia naik, ya. Jadi dia bisa melawan virus campak tadi. Nah, kemudian testimoni berikutnya adalah ini dari Ibu Nuria, usia 67 tahun, itu dari Pontianak. Nah, beliau mengatakan bahwa dia punya masalah dengan penyakit gondok di leher. Nah, itu terjadi pada November 2013. Dokter bilang saya harus operasi. Tapi mungkin karena dia takut, dia tidak mau operasi dan dia mulai mengkonsumsi spirulina, fish oil, adisik, kolesterol, dan Danexe, dan akhirnya penyakit gondok di lehernya pun sembuh total tanpa harus dioperasi. Nah, Bapak Ibu, inilah kita lihat sama-sama betapa luar biasa sekali dari produk-produk Elken kita, terutama adalah ini dia, adisik kolesterol kita, ini sangat-sangat dibutuhkan sekali bagi kita untuk pemeliharaan kesehatan kita pada saat ini. Ini adalah menjadi tameng, menjadi pelindung untuk daya imun tubuh kita, apalagi sekarang sedang masa pandemi COVID yang luar biasa, dan kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Sampai kapan obat antivirusnya ini akan ditemukan, kita tidak tahu. Jadi sebaiknya kita lindungi keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dengan produk adisik kolesterol. Nah, mungkin saya ada sedikit beberapa sharing yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini terjadi baru-baru saja, sekitar 20 hari yang lalu. Ini saya alami, anak saya yang kedua itu mengalami demam yang sangat tinggi sekali. Begitu kami ukur dengan termogan, itu suhunya itu sampai mencapai 39 sampai 40 derajat. Nah, pada saat itu memang sebelum dia mengalami demam, sebelumnya itu dia sempat pergi keluar menemui temannya, dan begitu pulang, besokannya dia mengalami demam. Nah, itu membuat saya merasa, waduh, saya jadi bingung juga, tanda tanya juga. Sekarang kan lagi pandemi COVID, jadi pikiran kita sudah ke arah situ aja gitu, takutnya jangan-jangan ini COVID. Ya. Kemudian akhirnya saya inisiatif untuk memberikan anak saya produk-produk Elken, terutama ini dia, adisik kolesterol. Jadi saya nyuruh anak saya ini untuk mengkonsumsinya ini setiap 2 atau 3 jam sekali untuk mengkonsumsi adisik kolesterol ini sebanyak 8 tablet. Jadi terus sehari di 2 sampai 3 jam sekali untuk mengkonsumsinya. Nah,
memang demamnya itu sampai hari kedua itu belum turun, pas hari ketiga itu sudah mulai turun, sudah di 38, tapi itu masih cukup tinggi, dan akhirnya pada hari kelima itu timbul kecemasan lagi bagi kita, dia mulai lagi timbul bintik-bintik merah keluar semua pada badan dia, dan saya bilang, wah ini pasti campak, saya bilang. Jadi ada satu kelegahan, bukan COVID, sampai itu anak saya lockdown, jadi sampai saya anggap dia takutnya terkena virus COVID, jadi ya udah mau nggak mau kita karantina dia di kamar dia gitu. Jadi semua kebutuhan dia kita antar ke kamarnya. Nah, begitu akhirnya hari kelima demamnya sudah turun dan akhirnya dia memperoleh sembuh total dan akhirnya bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Nah, inilah sebenarnya sangat luar biasa sekali ya kolestrum ini. Kemudian saya ada satu testimoni, ini terjadi pada teman saya, pada saat anak saya sekolah, jadi teman kumpul di sekolah. Nah, pada saat itu teman saya ini namanya Lia, dia menderita satu masalah pada saat itu dia sedang hamil 4 bulan, usia kehamilan 4 bulan. Jadi pada saat kita kumpul, saya melihat kok ada yang lain pada kulit dia. Dia timbul becak-becak merah. Lalu saya tanya ke dia, kok kenapa tubuh kamu banyak sekali becak-becak, maksudnya kulit kamu tuh tangan, kaki timbul becak-becak merah. Terus dia bilang, iya apa ini bawaan bayi, bawaan hamil gitu kata dia, becak-becak merah ini. Kemudian coba periksa ke dokter, saya bilang gitu. Akhirnya dia ke dokter dan ternyata menurut dokter itu adalah dari airnya, Kemudian saya bilang, tapi kok makin lama makin banyak gitu. Kemudian dia garuk, apa yang terjadi pada saat kulit dia digaruk, itu darah mulai keluar, darahnya keluar. Nah saya kaget pada saat itu. Akhirnya saat itu saya tawarkan Ajisik, ini hanya Ajisik kolestrum saja yang saya tawarkan pada dia. Tapi saya bilang pada dia, dengan syarat kamu harus mengkonsumsi itu 5-7 tablet setiap 2 jam sekali. Akhirnya dia ikuti saran dia dan dia kemudian dia berlanjut memeriksakan kesehatannya karena dia takut dalam kondisi hamil dan ketemu dengan rumah sakit, akhirnya begitu cek darah, ternyata timbul masalah bahwa dia itu mengalami yang namanya kelainan pada darah dia. Nah, penyakit ini sebenarnya langka sekali, itu dialami oleh seseorang. Jadi mau nggak mau pada saat itu pun dia ditangani oleh seorang profesor untuk masalah kesehatan yang dia alami pada saat ini. Jadi dia itu seperti ciri-cirinya kayak DBD, itu HB-nya drop terus. Jadi kalau luka itu digaruk, darah akan muncrat keluar dari bekas lukanya tadi, dan akhirnya setelah dia konsumsi Ajisik kolestrum kita itu setiap 2-3 jam sekali, selama 2 hari sudah ada peningkatan HB dia sudah mulai meningkat. Kemudian saya bilang terus lanjutkan, saya bilang Ajisik kolestrum ini kamu konsumsi, dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Profesornya aja sampai bingung, kok kamu cepat sekali gitu, masalah kamu ini sudah semakin membaik gitu, kesehatan kamu sudah semakin membaik. Terus apa yang kamu konsumsi? Sampai profesornya itu tanya. Tapi teman saya takutnya dia bilang katanya begitu saya cerita, nggak boleh minum lagi, jadi dia tutupin gitu kan. Takutnya kan medis berpandangan lain gitu. Akhirnya begitu konsumsi rutin dan dia memperoleh kesembuhan, dan begitu bayinya lahir, itu bayinya luar biasa, kulitnya bagus sekali, halus ya, dan itu membuat satu pengalaman bagi saya merasa senang sekali karena saya bisa membantu teman saya itu Lia dari masalah kesehatan yang saya pikir itu nggak enteng juga untuk masalah kesehatannya ya, karena berhubungan dengan darah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, pada akhir sharing saya ini, jadi janganlah ragu, sebenarnya produk-produk Elten itu the best quality-nya sudah terjamin ya. Jadi manfaatnya juga sudah banyak orang yang memetik
manfaat dari produk-produk kita. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu, mungkin kalau kita sudah tahu manfaatnya, nggak ada salahnya nih kita berbagi sharing kepada teman atau kepada saudara-saudara, apalagi orang-orang yang membutuhkan, yang mempunyai masalah kesehatan dan butuh untuk penyembuhannya. Ya, baiklah Bapak Ibu, kiranya sharing saya pada hari ini cukup sampai di sini saja, dan semoga apa yang saya bawakan pada hari ini membawa manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan bukan maksud hati saya ini mengajari Bapak Ibu sekalian, tetapi kita di sini sama-sama belajar. Ya. Untuk itu saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Untuk itu saya akan kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, yaitu Bapak Fadli. Silakan Pak Fadli. Bu Mel Janawati, wah luar biasa sekali hari ini apa yang telah disampaikan oleh Bu Mel Janawati, sangat jelas, detail, dan memang kita bisa melihat bagaimana kehebatan daripada IG6 Colosseum-nya Elken ya Bu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Mel. Salam untuk keluarga, Ya, semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Bu Mel. Terima kasih. Ya Bapak Ibu semua, terima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mel Janawati ini. Memang kita bisa melihat bagaimana Elken memiliki sebuah produk-produk yang sangat luar biasa ya. Makanya Bapak Ibu pastikan tonton setiap hari Selasa. Ini memang kita akan mengupas tentang bagaimana kehebatan daripada produk-produk, bukan hanya kehebatannya saja, tapi memang banyak orang yang sudah mengkonsumsi dan sudah merasakan bagaimana produk-produk Elken ya Bapak Ibu ya. Bukan karena kenapa? Karena kita ketahui bahwa produk-produk Elken ini juga sudah di Indonesia terutama ya kurang lebih sudah 21 tahun ya, tentunya banyak sekali orang yang hidupnya terbantu dengan produk-produk Elken. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin memang baru saja bergabung dengan Elken Global, jangan khawatir karena memang di sini ada rekamannya, di Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube di Elken di channelnya Elken Global Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu ingin mengetahui testimoni tentang produknya Elken, semua produknya Elken, Bapak Ibu juga bisa lihat, bisa masuk di channelnya United Elken Global Indonesia, United Elken Global Indonesia. Dan Bapak Ibu bisa sharingkan juga kepada semua orang seperti tadi pesannya Bu Mel Janawati. Kenapa? Karena memang pada saat kita sudah mendapatkan satu informasi yang baik, itu sangat baik sekali kita bagikan ke orang lain. Dan tentunya dengan kondisi yang saat ini seperti ini, tentunya semua orang butuh informasi ini. Memang terkadang banyak orang yang tidak mengetahui, dan inilah kesempatan kita untuk bisa berbagi, untuk kita sharing, terus kemudian juga kita bisa mengedukasi orang bahwa bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita dengan benar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini di channelnya Elken Global Indonesia di live hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu juga saksikan setiap Sabtu juga kita akan ada live juga, yaitu tentang peluang-peluang Elken. Jadi bukan hanya sekedar produknya yang luar biasa, tapi peluang-peluang Elken juga sangat luar biasa gitu, yang tentunya sehat badannya, sehat kantongnya. Jadi di sini saja yang bisa kami sampaikan. Saya berharap semua Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat, kemudian juga tentunya kita selalu jaga kesehatan kita, dan tentunya selalu kita bisa berbagi dengan orang lain. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu buat kita semua. Terima kasih. Selamat malam. See you at the top.